Nabi SAW sebelum diangkat menjadi Nabi, sebelum diangkat menjadi Rasul, pernah mengikuti peperangan. Perang Fijar namanya. Hajat Harbul Fijar wa Rasulullah SAW ibnu 20 sana. Perang Fijar berkecamuk. Sementara Rasulullah SAW ketika itu umurnya masih 20 tahun sudah perang. Wa innama sumya yaumal fijar bima istahalla hadhanil hayya. Dinamakan perang Fijar disebabkan ada dua kampung, dua desa yang mereka menghalalkan sesuatu daripada bulan haram, yang mereka melanggar bulan haram, yang dinasihati dan mereka tidak menerima nasihatnya. Kinanah wa Qais Ailan fihi minal maharim bainahum. Wa kana qaidu Quraisy wa Kinanah Harb ibn Umayyah. Pemimpin Quraisy dan juga Kinanah namanya Harb ibn Umayyah. Ini pemimpinnya. Yang memimpin peperangan ketika itu Harb ibn Umayyah, memimpin Quraisy dan Ailan, atau Quraisy dan Kinanah memerangi Ailan. Wa kana dhafar fi awal an-nahar li Qais ala Kinanah. Pada awal kali peperangan, dari pagi sampai siang, sepertinya peperangan itu dikuasai oleh kaum Qais Ailan. Ala Kinanah, mengalahkan Quraisy dan juga Kinanah. Hatta idza kana fi wastin nahar, akan tapi ketika sudah siang arah ke sore, kana dhafaru li Kinanati ala Qais, dimenangkan oleh Kinanah Quraisy terhadap kabilah Qais Ailan. Jadi menang. Rasul SAW mengikuti peperangan dan menang. Kemudian bab berikutnya tazwiju Khadijah radhiyallahu taala anha. Pernikahan beliau dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Wa kanat Khadijah bintu Khuwailid imra'atan tajiratan dzata syarafin wa malin. Khadijah putrinya Khuwailid, beliau adalah seorang wanita yang tajirah, pebisnis, memiliki sekian banyak harta. Dzata syarafin wa malin, memiliki kemuliaan, kewibawaan, memiliki nama, pamor di kampungnya, wa malin, dan termasuk wanita terkaya di kampungnya. Tastajilu rijal fi maliha, di mana banyak manusia itu bekerja, menjadi pegawai, ikut bisnis. Fi maliha, ikut bisnis bersama Khadijah, naros saham kepada Khadijah. Wa tudaribuhum iya, di mana mereka memutarkan uang-uang mereka bersama Khadijah. Bi syai'in taj'alahu lahum, supaya mereka mendapatkan bagian daripada keuntungan yang digeluti oleh perniagaan Khadijah. Naros saham bersama Khadijah, menginvestkan harta kepada Khadijah, nanti sistem mudharabah, sistem bagi hasil. Banyak pengusaha-pengusaha kecil ikut kerjasama dengan Khadijah untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak. Wa kanat Quraisyun qauman tujjaran, dan memang mereka orang-orang Quraisy adalah satu kaum yang senang bisnis, senang jualan, senang berniaga. Itu orang-orang Quraisy. Apa saja dijual, yang penting istrinya nggak dijual. Kira-kira ada nilainya, jual. Ngelihat mangga tetangganya, tawar, berapa harganya, jual lagi ke pasar. Seperti itu. Kapan ada peluang untuk menjual sesuatu, maka dijual. Kapan ada peluang bisnis, masuk ke dalamnya, jual. Karena itu banyak orang Arab yang kaya. Falamma balaghaha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya pegawainya banyak. Dan tentu Khadijah sebagai wanita yang cerdas pengen kalau cari karyawan yang cerdas tapi amanat. Amanat tapi cerdas. Itu yang diinginkan oleh Khadijah. Cari info. Cari pegawai, buka lowongan. Siapa yang bisa kulaan?
kemudian hasil barang kulaan tersebut bisa dijualkan di tempat yang lain dan cakap di dalam perniagaannya, dan ketika menghasilkan sesuatu dia amanah terhadap harta. Cari orang yang seperti ini. Itu yang beliau inginkan pada awal kalinya. Dan sampailah ke telinga beliau seorang pemuda yang cakap yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kiprah beliau ketika berniaga bersama pamannya, bagaimana interaksi beliau bersama orang-orang Quraisy. Dan ternyata mereka mendapati, orang-orang Quraisy mendapati Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang jujur lagi amanat, sampai-sampai mereka menamakan dengan Muhammad Al-Amin, Muhammad sang terpercaya. Dan ini terdengar oleh Khadijah radhiyallahu taala anha. Akhirnya beliau bertanya-tanya tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan karyawan, untuk dijadikan sebagai pebisnis, untuk dijadikan sebagai partner. Maukah kerjasama dengan Khadijah, menjualkan barangnya, membelikan barang, kemudian menawarkan barang, kemudian bawa dengan keuntungan sisi bagi hasil awalnya. Falamma balaghaha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika sampai berita itu kepada Khadijah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma balaghaha min sidqi hadis, dari ucapan yang benar, wa sidqi hadithatin wa 'idhami amanatihi, baik dari percakapan yang jujur, benar lagi terpercaya, wa 'idhami amanatihi, demikian pula rasa amanat tanggung jawabnya yang amat besar, wa karama akhlaquhu, demikian pula, atau wa karama akhlaqihi, demikian pula akhlaknya yang luhur. Ba'athat ilaihi, maka beliau mengutus satu utusan untuk berdialog dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba tawarkan sesuatu, coba ajak kepada sesuatu dari perniagaan. Fa'aradat alaihi, maka Khadijah radhiyallahu ta'ala anha menawarkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay yukhrija fi malin laha ila Syam tajiran, maukah engkau membawa sekian harta? Hartanya Khadijah, kau bawa uang ini, kau bawa harta ini menuju Syam, sampai di Syam kau belanjakan. Belanja ini, belanja itu, bahan pokok, bahan pakaian, semua didata. Wa tu'tihi afdhala ma kanat tu'ti ghairahu min at-tujjar. Kalau kau bisa membawa harta ini, kau membelikan sesuatu, kemudian kau kembalikan dengan barang tersebut, dan kau jualkan barang yang telah kau beli dari Syam, kamu jualkan ke Mekah, niscaya kau akan mendapatkan sesuatu yang lebih dibandingkan pendapatan yang diberikan oleh Khadijah kepada pegawai-pegawai yang lain, karena kau membawa harta yang amat banyak. Ma'a ghulamin laha, di mana Rasul alaihi salatu wasallam ketika itu diutus bersama seorang pemuda, yuqalu lahu Maisarah, namanya Maisarah, laki-laki bukan perempuan. Faqabalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah beliau ditawarkan oleh Khadijah, kau bawakan harta ini menuju Syam, sampai di Syam kau belanjakan barang-barang yang sudah ditentukan, kau tawar dengan harga yang standar, kalau bisa yang murah, kemudian kau bawa barang tersebut untuk kau jual kembali sepanjang kau perjalanan menuju Mekah, sampai di Mekah kau jual lagi. Apabila menguntungkan hasil yang melimpah, maka kau akan mendapatkan bagian yang lebih dibandingkan karyawan-karyawan yang lain. Maka faqabalahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menerimanya. Faqabalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minha, beliau menerima tawaran Khadijah. Wa kharaja fi maliha dzalik, maka berangkatlah beliau membawa harta yang dititipkan oleh Khadijah kepada beliau, bersama kharaja ma'ahu ghulamuha, maka berangkatlah beliau menuju Syam bersama pembantunya, seorang anak muda Maisarah, yang namanya Maisarah. Berangkat beliau hatta qadima Syam, sampai tiba di Palestina, Yerusalem, sampai di kota Syam, di Suriah, Libanon, Beirut, sampai di situ Yordan, sekitaran Syam. Beirut, Suriah, Yordan, Gaza, Palestina, Yerusalem, itu Syam masuknya. Fanazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
fi dhilli syajaratin. Maka Nabi SAW sampai di negeri Syam, beliau berlindung, bernaung, mampir, singgah, bernaung di bawah sebuah pohon, qariban min sa'umatin atau sauma'ati rahibin. Maka beliau duduk di sana, duduk di bawah pohon, bernaung di bawah pohon yang rindang, yang pohon tersebut enggak jauh dari sebuah rumah ibadah. Sauma'ah itu tempat ibadah, bisa diartikan kuil, bisa diartikan gereja, cuma lebih tepatnya kuil, tempat di mana mereka beribadah. Kuilnya rahib, seorang rahib minar ruhban, dari pendeta Nasrani. Fattala'a rahib, ketika sang rahib yang ada di dalam kuil tersebut melihat ada seorang lelaki, ada seorang laki-laki bernaung di bawah pohon, berteduh di bawah sebuah pohon. Fattala'a rahib ila maysara faqala, ketika melihat ada laki-laki tersebut, kemudian ada anak kecil di situ yang namanya Maysarah, maka rahib itu pun menampakkan dirinya keluar dari kuilnya, mendatangi pembantunya yang bernama Maysarah. Rasul sedang bernaung di bawah pohon, Maysarah di tempat yang lain. Maka didatangi Maysarah. Faqala, sang rahib, pendeta Nasrani mengatakan, man hadzal rajulu ya gulam, hai pemuda, laki-laki itu siapa? Alladzi nazala tahta hadhihi syajarati, yang sedang bernaung di bawah pohon tersebut, siapa orang itu? Qala lahu Maysarah, maka Maysarah mengatakan, hadza rajulun min Quraisyin, oh dia itu laki-laki dari Quraisy, min ahlil haram, beliau itu seorang yang tumbuh tinggal besar di tanah haram, di Makkah al-Mukarramah. Faqala lahu rahib, untuk menunjukkan ini bukan orang sembarangan, ini tokoh Quraisy, asli pribumi, orang yang tinggal di tanah haram dan tumbuh di sana. Faqala lahu rahib, maka rahibnya pun mengatakan, ma nazalat tahta hadhihi syajarati qatta illa nabiyyun. Kau pengen tahu, tidak ada yang bernaung di bawah pohon ini kecuali itu termasuk tanda-tanda kenabian yang kami imani. Akan muncul nanti dari Mekah, akan muncul dari tanah haram, di mana seorang laki-laki yang safar menuju Syam, dan dia akan singgah di sebuah tempat ibadah di bawah pohon, di mana pohon tersebut memayungi kepala orang tersebut, dan aku sudah melihatnya. Ini kata rahib. Maka Maysarah mendapatkan satu ilmu dari pendeta. Tidak ada seorang yang bernaung di bawah pohon, kemudian pohon tersebut ikut memayungi supaya dia tidak mendapatkan terik panas matahari, kecuali itu adalah Nabi. Maka Maysarah sudah mendapatkan ilmu. Satu poin. Thumma ba'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sil'atahu allati kharaja biha wa ashtara ma arada ay yashtariya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju Syam bukan cuma bawa duit, tapi bawa barang juga. Dari Mekah bawa duit dan juga bawa barang. Sampai di Syam dikeluarkan barang dagangan yang ditawarkan kepada orang-orang yang mau membelinya. Tentu ya, ekspor impor barang-barang yang ada di luar kota, dari luar negeri dimasukkan ke negeri orang, ekspor. Ini bisnisnya Khadijah radhiyallahu taala anha, ekspor barang yang ada di Mekah dijual di Syam, di Palestina, di Suriah, di Gaza, ditawarkan kepada orang-orang sana dengan hasil yang menguntungkan. Washtara ma arada ayashtari, dan ketika mendapatkan sekian banyak untung plus modal yang beliau bawa, maka beliau membeli barang-barang yang enggak ada di Mekah. Oh, di Mekah enggak ada kayak gini nih, di Mekah kayak gini enggak ada. Ada di Mekah yang seperti ini, tapi harganya enggak sebagus di sini. Beli, bayar, bungkus, ambil, bawa. Thumma aqbala qafilan ila Makkah. Kemudian setelah barang-barang tersebut sudah dikemas, dinaikkan di unta-untanya, kemudian berangkat menuju Mekah, kembali ke kota Mekah. Fa kana Maysarah idza kanatil hajirati washtadda al-har
yara malaikan yudhillanihi minasyamsi wa huwa yasiru ala ba'irihi. Dan Maisarah ini ketika sudah berangkat berjalan dan ketika mendapati terik panas matahari yang sangat menyengat, beliau melihat ke atas. Naam, kalau di sini sebut malaikain, disebut dalam lafaz yang lain bukan malaikain tapi sahabatain, dua gumpalan awan. Itu mengikuti perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan yudhillanihi minasyams, di mana gumpalan dua awan ini bersatu kemudian memayungi perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Palestina, dari Syam menuju Makkah. Yasiru ala ba'irihi, bahkan untanya pun ikut keademan, enggak kena terik matahari. Falamma qadima Makkah, ketika telah tiba di kota Makkah, ala Khadijah, sampai di rumah Khadijah, bimaliha, dengan membawa harta dan hartanya utuh. Beli di Syam dengan harga sekian, modalnya sekian, kemudian dijual di Mekah harganya sekian, untung sekian, datanya lengkap. Kemudian membawakan harta, modal sekian, dibelanjakan kain, dibelanjakan bahan pokok, dibelanjakan berbagai macam perbelanjaan, kemudian diberikan kepada Khadijah. Ini kelebihannya dan ini untuk Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, sesuai dengan info yang beliau dapat bahwasanya orang ini adalah seorang yang cakap lagi amanah. Falamma qadima Makkah ala Khadijah bimaliha, ketika orang ini kembali Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Mekah, kemudian berjumpa dengan Khadijah dan mengembalikan harta Khadijah, ba'at ma jaa bihi faudhifa aw qariban, maka Khadijah ikut bantu jualin. Khadijah ikut menjualkan barang-barang yang beliau miliki kepada pelanggan-pelanggannya, dikontak, utus orang, fulan ada barang baru, fulan ada barang baru, fulan ada barang baru, ini dari Syam, pegawai ikutlah datang. Kau ingin pesan barang ini, silahkan datang ke rumah. Fa'udhifa, akhirnya mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat. Au qariban, atau yang semodel dengannya. Maksudnya untung 100%. Modal 100 juta, untung 100 juta. Itu hitungan minim, kata penulis. Ini cara jualan Nabi Muhammad SAW. Untungnya minimal sesuai dengan modalnya 1 miliar, untungnya 1 miliar. Modalnya 100 juta, untungnya 100 juta, itu minim. Seringnya ud'if, berlipat-lipat 200%, 300% daripada modalnya. Maka Khadijah senang. Sudah amanat, cakap, plus pandai, pintar jualan. Wa haddatsaha masirah, maka pembantunya enggak kalah ketinggalan. Dia ingin menceritakan kepada tuannya, ingin bercerita kepada nyonyanya. An qauli rahib, bercerita tentang ucapan sang pendeta kepada nyonyanya, yaitu Khadijah maksudnya. Selama perjalanan aku mendapati sesuatu yang sangat menakjubkan, menarik. An qauli rahib, diantaranya saya ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga di suatu tempat dekat kuil terdapat sebuah pohon, dan pohon tersebut ternyata langsung doyong memayungi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rahib berkomentar bahwasanya tidak ada yang duduk di tempat itu, kemudian pohon pun ikut memayunginya, kecuali dia pasti adalah orang yang akan mendapatkan wahyu. Wa amma kana yara min illalil malakaini iyah, dan ucapan Maisarah, beliau melihat ada gumpalan-gumpalan awan. Di sini disebutkan 2 malaikat ikut menggiring awan tersebut supaya awan tersebut memayungi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar tidak mendapatkan terik matahari. Dikabarkan kepada Khadijah. Ini perjalanan yang sangat menarik. Seorang yang amar ma'ruf, seorang yang sangat baik, lagi santun, tahu adab ketika di tempat orang lain, orang asing. Kemudian ketika mendapatkan sesuatu, dia jual barang sesuai dengan kondisinya, jujur. Ketika mendapatkan harta, dia simpan baik-baik. Dan
mendapatkan peristiwa yang sangat menarik dari berita rahib tersebut dan juga pengalaman yang dilihat oleh Maisarah di mana dua gumpalan awan pun ikut mengiringi perjalanan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke Mekah. Wa kanat Khadijatu imra'atan hazimatan. Dan perlu diketahui kata penulis, Khadijah itu bukan wanita sembarangan, bukan wanita yang bodoh, tapi hazimah, memiliki tekad yang amat kuat. Bukan wanita yang gampang dibodohi. Labibah, cerdas, syarifah, memiliki kemuliaan. Ma'ama aradallahu biha min karamatihi, dan juga apa yang Allah inginkan kepada Khadijah radhiyallahu ta'ala anha dari berbagai macam kemuliaan-kemuliaan. Ya tentu dong, yang namanya istri Nabi, Nabi yang paling mulia, tentu istrinya mulia. Nggak mungkin Nabi SAW seorang Nabi yang paling terbaik, Rasul yang paling terbaik, ternyata istrinya tidak baik. Nggak mungkin, pasti terbaik juga. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibina wat-tayyibuna wat-tayyibuna lil-tayyibat. Wanita-wanita yang jelek buat laki-laki yang jelek, laki-laki yang jelek ya buat wanita-wanita yang jelek. Sementara sebaliknya, wat-tayyibat lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat, perempuan yang baik-baik ya untuk laki-laki yang baik-baik, dan juga sebaliknya, laki-laki yang baik-baik ya untuk wanita yang baik-baik. Khadijah seorang wanita yang cerdas, seorang wanita yang mulia, memiliki kewibawaan. Falamma akhbaraha, ketika Maisarah mengabarkan berita yang beliau lihat bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bima akhbaraha bihi, ba'athat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat lah. Ketika mendapatkan informasi dari Maisarah bahwasanya beliau Maisarah mendapati Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang jujur, lagi terpercaya, mendapatkan perkara-perkara yang sangat menakjubkan, mulai di bawah pohon, mulai ketika perjalanan ada awan yang terus mengiringi perjalanannya. Maka Khadijah menganggap ini urusan yang sangat besar. Ini bukan laki-laki sembarangan. Karena itu beliau menginginkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya apa? Cerdas. Ketika seorang akhwat, ketika seorang wanita mencari laki-laki yang dijadikan sebagai calon pemimpinnya, bukan cuma ganteng yang dicari. Nah kalau ganteng on, apa enak punya laki-laki kayak gitu? Punya suami ganteng tapi bodoh, nggak ngerti urusan agama, nggak ngerti urusan takwa. Mau dipimpin kemana tuh perempuan? Apa bisa dia mengapit tangan istrinya sampai ke surga Allah subhanahu wa ta'ala? Lawang bodoh, nggak ngerti takwa. Karena itu ikhwanana rahimani wa rahimakumullah, cari untuk putri-putri antum laki-laki yang bukan pinter agama tapi akhlaknya pun bagus. Bukan cuman akhlaknya bagus tapi takwa. Berapa banyak di antara mereka akhlaknya bagus kepada masyarakat tapi nol besar akhlaknya kepada Allah, nggak ngerti ibadah. Karena itu cari orang-orang yang akhlaknya bagus, terutama akhlaknya kepada Tuhannya, takwa Allah, seperti yang dilakukan oleh Khadijah radhiyallahu taala anha ketika mendapatkan informasi ada seorang laki-laki yang amanat, yang kalau mengucapkan satu kalimat yang diucapkan adalah kalimat yang hak, sidq, jujur ucapannya. Maka dicari oleh Khadijah untuk dirinya. Faqalat lah, ya ibn am, inni qad raghibtu fika liqarabatika wasitatika fi qaumika wa amanatika wa husni khuluqika wa sidqi hadithika. Thumma aradat alaihi nafsaha, langsung ngomong kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku menginginkan sesuatu darimu. Apa yang diinginkan? Satu sebabnya, liqarabatika, kau dengan aku ada hubungan famili. Kita memiliki satu nasab, keluarga dari Bani Hashim. Wasitatika, kemuliaan yang kau miliki. Garis keturunanmu Abdullah, Abdul Muttalib.
Itu garis keturunan yang sangat bagus, nasab yang mulia. Fi qaumik, di tengah-tengah kaummu, engkau adalah termasuk laki-laki yang memiliki nasab yang paling baik. Wa amanatik, demikian pula amanat yang kau emban, betapa jujurnya engkau terhadap amanah. Wa husni khuluqik, dan betapa baiknya perangaimu ketika kau mendapati temanmu sakit kau kunjungi, ketika mendapati teman yang lemah kau bantu. Itu yang didapati oleh Khadijah dari Maisarah. Wa sidqi hadithik, dan tidaklah kau mengucapkan suatu kalimat kecuali kalimat yang kau ucapkan adalah hakun, kalimat yang benar, kalimat yang jujur. Itu yang aku suka dari dirimu. Thumma aradat alaihi nafsaha, kemudian Khadijah pun menawarkan dirinya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat Khadijatu, dan Khadijah ketika itu yauma idzin awsatun nisa'i Quraisyin nasaban, beliau pun sama termasuk wanita Quraisy yang nasabnya paling bagus ketika itu. Wa 'adhamuhunna syarafan, termasuk wanita yang paling mulia, gimana enggak mulia, keturunan orang yang baik-baik, mendapati kemuliaan berupa harta yang melimpah, dan orang yang suka menyantuni orang-orang yang lemah. Ini kan kemuliaan yang dimiliki oleh Khadijah radhiyallahu taala anha. Wa aktsaruhunna malan, dan wanita yang paling banyak hartanya di Quraisy. Kullu qaumiha, hampir laki-laki yang tinggal di kota Quraisy, kana harisan ala dzalika minha, sangat menginginkan Khadijah. Walau yaqdiru alaih, kalau mereka mampu untuk meminang Khadijah, pasti mereka meminang Khadijah. Ternyata Khadijah tidak menghendaki laki-laki selain Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena disebabkan karena Muhammad kaya, bukan. Bukan hanya karena tampangnya saja, bukan. Akan tapi disebabkan karena amanat, disebabkan karena jujur, disebabkan karena kemuliaan, disebabkan karena budi pekerti yang amat luhur, yang kemudian ternyata beliau adalah orang yang paling terbaik dari kalangan manusia, Nabi dan Rasul. Falamma qala dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan langsung dari Khadijah bahwasanya Khadijah menginginkan agar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melamarnya, maka dzakara dzalika li a'mamihi, maka beliau lapor kepada pakdinya. Pakdinya siapa? Abu Talib. Siapa lagi? Abu Lahab. Itu paman-pamannya. Lapor kepada paman-paman. Khadijah mengatakan demikian. Bagaimana pendapat paman? Lah kamu gimana? Nabi SAW menerima. Maka fakharaja ma'ahu ammuhu Hamzah. Ternyata paman yang ikut serta membantu pernikahan Muhammad SAW dengan Khadijah adalah Hamzah radhiyallahu taala anhu, hatta dakhala ala Khuwailid ibn Asad, sampai Hamzah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam melamar ke rumah Khuwailid ibn Asad. Fa khatabaha, kemudian langsung dilamar. Yang melamar siapa? Pamannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hamzah ke rumah Khuwailid ibn Asad. Fa khatabaha ilaihi, maka Hamzah melamar Khadijah untuk keponakannya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatazawwajaha, dan pada akhirnya terjadilah pernikahan. Ini sebab pernikahan Khadijah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang masih jomblo di sini? Oh, langsung batuk, masya Allah. Fawaladat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waladahu kullahum. Rasul sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Khadijah dan ternyata membuahkan anak. Hampir seluruh anak-anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berasal dari Khadijah radhiyallahu taala anha, illa Ibrahim, kecuali satu saja yang bernama Ibrahim radhiyallahu taala anhu. Siapa ibunya Ibrahim? Bukan Ummu Ibrahim, bukan. Siapa? Maria Al-Qibtiyah, orang Mesir. Maryam Al-Qibtiyah, beliau adalah ibunya Muhammad atau ibunya Ibrahim radhiyallahu taala anha.
Adapun semuanya anaknya Khadijah, di antaranya Al-Qasim laki-laki, anak pertama. Wa bihi yukna, disinilah beliau diberikan nama kunyah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abul Qasim. Abul Qasim kunyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian anak kedua Tahir, anak ketiga Tayyib, anak keempat Zainab, anak kelima Ruqayyah, anak keenam Ummu Kulthum, anak ketujuh Fatimah radhiyallahu taala anha, yang kedelapan Ibrahim. Ibrahim, Qasim, Tahir, Tayyib, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Berapa? 8 anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang silang pendapat yang ada juga mengatakan Tahir dan Tayyib itu satu. Tahir dan Tayyib itu satu. Tahir ya Tayyib, Tayyib dan ya Tahir. Wallahu a'lam bissawab. Fa ammal Qasim wa Tayyib wa Tahir fahalaku fil jahiliyah. Adapun Qasim, Tayyib, demikian pula Tahir, tiga-tiganya halaku fil jahiliyah. Mereka wafat sementara beliau belum menjadi seorang nabi. Wafat pada masa-masa jahiliyah. Wa amma banatuhu fakulluhun adraknal al-islam. Adapun anak-anak perempuannya, mulai dari mbaknya yang paling tertua yaitu Zainab, kemudian adiknya Ruqayyah, Ummu Kulthum, kemudian yang terakhir Fatimah radhiyallahu taala anhunna adraknal islam, semuanya mendapati Islam. Yang paling belakangan siapa? Zainab, anak pertamanya. Kenapa? Karena Amr atau Abul As suaminya masih musyrik ketika itu. Ketika Nabi hijrah baru Zainab masuk ke dalam Islam radhiyallahu taala anha. Faslamna wa hajarna ma'ahu, masuk Islam dan semuanya hijrah sama bapaknya radhiyallahu taala anhunna. Ini tentang pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Khadijah dan juga seputar anak-anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hidup sementara beliau sudah menjadi nabi dan rasul cuma 4. Zainab, Abul As suaminya, Ruqayyah dan Ummu Kulthum, siapa suaminya? Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, wa Fatimah, dan Fatimah, siapa suaminya Fatimah? Naam, siapa? Ali radhiyallahu taala anhu. Selesai insyaallah nanti hadis Waraqah ibn Naufal, berita tentang Waraqah bin Naufal, pakdinya Khadijah radhiyallahu taala anha, insyaallah pekan depan. Wallahu taala alam bissawab. Nam ilahuna, sampai sini dulu, insyaallah kita lanjut pada lain kesempatan. Kemudian saya ingatkan kembali buat teman-teman untuk kembali mengharapkan doa antum untuk sama-sama meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dakwah yang sedang kita jalankan khususnya di Drian dan sekitarnya ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk segera bisa menyelesaikan pembangunan untuk asrama tahun ajaran depan insyaallah taala. Baik, jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadalu, barakallahu fikum.